Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudia Priliani Bau dengan NIM 9414240082 dari jurusan Ilmu Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan. Dan saya dari kelas D. Nah, teman-teman, video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonometrika 1 dengan dosen pengampu Bapak Bobi Rantaupayu, SSI ME. Di tugas kali ini kami diminta untuk menganalisis analisis regresi linear berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, teman-teman, saya akan menjelaskan dengan saya membuka aplikasi SPSS tersebut. Jadi, untuk pertama-tama kita buka aplikasi SPSS tersebut. Nah, setelah dibuka, akan muncul tampilan seperti ini. Ada data view dan variable view. Nah, kita ambil di variable view. Terus kita masukkan variabel-variabelnya. Yang pertama ada Y. Terus untuk yang kedua ada X1, X2, X3. Nah, setelah kalian masukkan itu ketiga variabel tersebut, kalian masuk ke label. Nah, di label ini kalian bisa taruh nama-namanya kayak misalnya si Y ini, si poverty ini, si kemiskinan ini. Nah, terus X1-nya ini tingkat pengangguran terbuka oleh Provinsi Sumatera Utara. Nah, jadi di bagian label ini kalian bisa masukkan secara lebih rinci lagi. Kalau di bagian name-nya kalian bisa singkat aja gitu. Nah, kalau di label ini kalian bisa jelaskan secara panjang juga boleh. Kalau di name kalian gak bisa pakai spasi, gak bisa pakai titik, gak bisa pakai underscore. Jadi kalian pakai istilah-istilah yang bisa dimengerti gitu, atau singkatan-singkatan lah. Jadi setelah masuk ini, jadi Y itu adalah kemiskinan, X1 itu adalah TPT, X2 adalah inflasi, dan X3 adalah pertumbuhan ekonomi. Setelah kalian masukkan itu, kalian ke variable view, di data view, kalian ke data view. Terus setelah kalian masuk di data view, kalian lihat dulu, kalian cek dulu apakah si Y, X1, X2, X3 sudah muncul lah kata-katanya kayak garis kuning itu, label kuning itu. Nah, setelah muncul, kalian buka data kalian yang mau di analisis. Jadi kalian salin tuh dari kalian blok dari kemiskinan sampai di pertumbuhan ekonomi. Setelah itu kalian salin deh gitu. Setelah disalin, kalian cek lagi apakah datanya sudah benar, tersalin dengan benar apa gimana. Jadi setelah kalian cek satu persatu, kalian lihat secara teliti kalau ada data yang salah boleh diperbaiki. Nah, setelah itu kalian blok semuanya, terus kalian buka ke analyze, terus cari regression. Habis itu kalian buka linear. Setelah muncul tampilan seperti ini, kalian masukkan kemiskinan ke dependent. Terus untuk 3 variabel berikut, kalian klik shift, terus anak panah bawah, terus kalian masukkan dia ke independent. Jadi ada, nah itu terus klik independent. Terus setelah dari itu kalian klik OK. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini di sini ada tabel ANOVA, koefisien, model summary, terus ada variabel-variabel yang di atas itu. Lengkapkan semuanya. Jadi setelah ini kita akan masuk ke cara menjelaskan cara menganalisisnya melalui uji parsial dan uji overall. Jadi di sini ada model summary. Di sini terlihat nilai R square-nya sebesar 0,596.
Artinya, sekitar 59,6% variasi kemiskinan dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen, sedangkan sisanya 40,4% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Jadi sekarang kita akan masuk di uji overall. Jadi kita lihat di ANOVA di tabel berikutnya itu, jadi hipotesisnya itu H0 dibandingkan B1, B2, B3 sama dengan 0. Jadi tidak ada pengaruh yang simultan. Sementara H1 atau H alternatif itu namanya minimal ada 1 atau B1 sama dengan 0. Atau ada salah satu ya yang ada pengaruhnya begitu. Nah, teman-teman, kalau dilihat dari outputnya F itu sama dengan 4,921. Nah, teman-teman, untuk signifikasinya kita lihat di 0,0224. Nah, nilai signifikansinya adalah 0,224, lebih kecil dari 0,5. Jadi teman-teman, artinya jika dia lebih kecil daripada 0,5, jadi H0-nya ditolak. Artinya, secara simultan atau secara berkelanjutan, pengangguran, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi itu berpengaruh signifikan terhadap si kemiskinan di Sumatera Utara tersebut. Begitu. Nah, jadi si kemiskinan ini berpengaruh dengan independennya gitu. Nah, jadi kita masuk yang kedua itu kita masuk ke uji parsial. Nah, di uji parsial ini kita lihat di tabel koefisiennya. Kita pakai uji T. Nah, jadi kita lihat di tabel koefisiennya ini X1 itu kan sama dengan pengangguran. Nah, pengangguran itu kan tingkat pengangguran terbuka lah. Jadi signifikansinya itu kan 0,050. Jadi itu berpengaruh positif. Jadi untuk X2 inflasi signifikannya kan 0,999, berarti itu tidak signifikan. Dan sedangkan X3 pertumbuhan ekonomi itu dia di angka signifikansinya itu 0,023. Signifikansinya itu berpengaruh positif, begitu teman-teman. Kalau kita lihat dari uji parsial, pengangguran ini memiliki nilai signifikansi yang lumayan banyak, yaitu 0,050, tepat pada batas 5%. Artinya, pengangguran itu berpengaruh signifikan positif terhadap kemiskinan. Semakin tinggi si pengangguran ini, semakin tinggi pula si kemiskinan tersebut. Nah, kalau untuk inflasi ini memiliki nilai signifikansi yang 0,999 jauh lebih besar daripada 0,05. Jadi, inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap si kemiskinan tersebut. Nah, untuk pertumbuhan ekonomi ini memiliki nilai signifikansi yang 0,023%, lebih kecil dari 0,05%. Sehingga signifikansinya itu positif. Artinya, si pertumbuhan ekonomi ini yang ada justru meningkatkan si kemiskinan ini. Indikasinya karena pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak merata atau tidak inklusif. Nah, jadi untuk kesimpulannya dari hasil regresi ini dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama pengangguran, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap si kemiskinan di Sumatera Utara tersebut. Namun secara parsial hanya pengangguran dan pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh signifikan, sedangkan inflasi tidak berpengaruh nyata kepada kemiskinan tersebut. Nah, hal ini teman-teman menunjukkan bahwa kemiskinan di Sumatera Utara lebih dipengaruhi oleh masalah ketenagakerjaan dan ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi dibandingkan oleh faktor inflasi. Tak terasa kita sudah masuk di akhir video. Nah, untuk teman-teman yang masih kurang paham, kurang mengerti dengan penjelasan saya tadi, saya mohon maaf. Nah, untuk saat ini saya akan menutup video kali ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.